panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan. Nah, harapannya pada hari ini kita bisa menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Baiklah, pada hari ini kita akan melakukan evaluasi dan juga mungkin nanti ada sosialisasi pelaporan LHKPN bagi wajib LHKPN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidi yang hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Badan atau Bapak Kepala BKP SDM Kabupaten Pidi, yaitu Bapak Mulyadi Nurdin LCMH. Baiklah, kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Ibu Jud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua pagi ini dalam suasana sehat, ceria, semangat, apalagi hari raya di depan. Ya. Baik, terima kasih Ibu Jud atas kesempatannya dan penghormatan saya yang teristimewa kepada pengelola kepegawaian dari seluruh SKPK yang sudah berhadir pada hari ini. Sedikit tentang evaluasi pelaporan LHKPN. Dengan adanya teknologi seperti ini, rapat-rapat bisa kita gelar tanpa harus berkumpul masing-masing dari tempat kerja atau dari tempat lain. Jadi tidak menghambat kerja masing-masing pengelola kepegawaian. Jadi terkait dengan LHKPN ini, kenapa perlu kita evaluasi? Tolong di-share screen bahan tentang surat-surat dari KPK. Karena persoalan LHKPN ini sudah diperintahkan oleh undang-undang. KPK sudah menyurati kita untuk tahun ini saja sudah 2 kali. Pertama, KPK mengundang kita untuk rakor beberapa waktu lalu di Medan untuk mengevaluasi ini, menghadirkan seluruh koordinator LHKPN dari seluruh Indonesia, seluruh Sumatera. Jadi kita hadir ke sana mewakili PD, ditugaskan oleh Pak Sekda untuk melaporkan kondisi kepatuhan LHKPN di Kabupaten PD. Jadi setelah KPK memaparkan perkembangan LHKPN itu, mereka meminta kita, setiap bupati, setiap gubernur, untuk serius memberitahukan kepada seluruh wajib lapor pejabat pengelola negara untuk melaporkan LHKPN-nya, karena ini adalah amanah undang-undang. Setelah kita pulang dari rakor itu, kita langsung melapor ke Pak Bupati, ke Pak Sekda, lalu KPK mengirim lagi surat kedua, ya, tampilkan surat KPK yang kedua, meminta kita untuk lebih serius dan memerintahkan Bupati untuk memberikan sanksi kepada wajib lapor yang tidak melapor LHKPN. Jadi ini KPK sudah lebih serius, meminta seluruh kepala daerah memberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Nah, ini dasarnya, maka sebelum sanksi itu diimplementasi, alangkah baiknya kita ajak dulu semua dengan ada yang tidak lapor, supaya tidak ada yang diberi sanksi karena semua sudah melapor. Itu maksud dari rapat pada hari ini. Kemudian kalau kita rujuk dari pemerintah Kabupaten PD, bulan Januari yang lalu Bupati juga sudah surati seluruh wajib lapor, ini suratnya, untuk melaporkan LHKPN-nya, dan ini sudah di follow up oleh masing-masing LHKPN,
Eh, ada yang sudah lapor, ada yang belum buat akun ketika surat ini dilayangkan. Kemudian surat kedua dilayangkan lagi oleh Bupati melalui Pak Sekda beberapa waktu lalu, juga menegaskan kembali bahwa wajib lapor harus segera melapor dengan sedikit ada stressing ya, ada sanksi di akhir itu, di poin paling akhir. Bisa di zoom suratnya, kalau bisa di zoom saya ingin bacakan poin terakhirnya. Ini sudah memang diperintahkan oleh Pak Bupati, diteken oleh Pak Sekda. Di bagian akhir diberikan batas waktu untuk melaporkan LHKPN paling telat akhir Juli. Bagi yang ada masalah berarti memperbaikinya, bagi yang belum lengkap melengkapi hingga akhir Juli dengan konsekuensi. Jika tidak melapor juga hingga akhir Juli, nanti TPP-nya tidak dibayar dulu. Jadi ini sudah mulai sanksi ringan. Bukan dihentikan, tapi ditunda sampai melapor. Ini kan sudah mulai lebih tegas. KPK juga meminta ini dilaporkan terus. Makanya kalau bisa teman-teman di pengelola kepegawaian menyampaikan kepada wajib lapor, nanti kita tampilkan nama-namanya, supaya jangan sampai ada yang diberi sanksi. Karena ini kan sebenarnya tidak susah melapor ini. Asalkan kita mau, kalau nggak bisa, tinggal tanyakan nanti ke tim adminnya, bisa ke Ibu Cu, bisa ke Pak Pahar dan kawan-kawan di INKA. Coba turunkan lagi, kita sudah ada perbuk soal LHKPN ini. Ini ada perbuknya. Ini perbuk ini sudah dikeluarkan beberapa waktu lalu. Di bawahnya sudah ada sanksi juga. Coba halaman berikutnya. Itu ada sanksi. Ya. Sanksi ini di perbuk lebih keras sebenarnya. Penurunan pangkat dan dicabut dari jabatan. Apa namanya, diturunkan jabatan. Ini lebih keras kalau sanksi perbuk. KPK sudah pegang perbuk ini masalahnya, mereka tagih. Jadi kalau nanti kita nggak serius, mereka akan tagih bupati dengan perbuk ini. Nah, kalau bisa, teman-teman untuk mengingatkan kawan-kawan yang belum melapor, menyelesaikan dengan sampai nanti atas perintah undang-undang melalui KPK dan juga sudah ada perbuknya, jangan sampai ada yang diberikan sanksi perkara seperti ini. Karena ini tidak susah melapornya secara online. Nah, kalau nggak melapor dianggap kita mengabaikan perintah. Sehingga kalau kita abaikan, KPK akan mengambil tindakan-tindakan yang serius. Kemudian di bawahnya lagi, tolong diingatkan lagi, ini ada daftar. Teman-teman perlu tahu bahwa di Kabupaten PD dari 217 wajib lapor, itu hanya 15 orang yang belum lapor. Kita keluarkan dulu yang sudah meninggal dunia, tidak kita masukkan lagi. Jadi 15 orang, ini nama-namanya. Bapak Ibu coba lihat apakah ada di instansi Bapak Ibu di kepegawaian. Kalau ada tolong diingatkan. Ini nggak banyak lagi, cuma 15 orang. Kalau bisa dalam minggu ini diselesaikan terus. Karena kita tampilkan nama terus, supaya masing-masing dapat memantau instansinya. Ini 15 orang yang belum lapor hingga hari ini. Mudah-mudahan besok sudah melapor. Ini sudah bagus juga progresnya. Karena waktu kami rapat di Medan beberapa waktu lalu, kita progres laporan baru 72%. Tapi sampai hari ini kita sudah 93% lah lebih kurang. Artinya ada peningkatan 20% sejak kita rapat dengan KPK. Ini sudah ada peningkatan dan kita apresiasi kawan-kawan yang menindaklanjuti ini. Mudah-mudahan ini 15 orang lagi selesai dalam waktu secepat-cepatnya. Kemudian untuk mengantisipasi wajib lapor tahun depan, kawan-kawan juga sudah buat wajib lapor untuk tahun 2021. Ini akan diupdate oleh KPK di bulan 10, 11, 12. Jadi nanti kami share nama-nama ini, siapa yang belum buat akun, supaya dibantu fasilitasi untuk pembuatan akunnya. Ini nama-nama yang wajib lapor untuk tahun ini. Nanti di akhir tahun akan disempurnakan datanya, kalau nggak ada perubahan jabatan, kemudian wajib lapor akan dimulai di Januari. Lebih cepat, lebih bagus, kita nggak selalu dievaluasi. Karena kalau dievaluasi oleh tim KPK, mereka detail. Mereka tampilkan nama-nama kita di depan seluruh
provinsi lain, kabupaten lain di Indonesia. Jadi malu juga kita, nama-nama kita tampil di sana. Mereka langsung yang disebut tuh bupati, gubernur, jadi bukan pejabatnya. Misalnya kita, ini disurati oleh KPK langsung ke bupati, pada bupati untuk mengambil langkah-langkah. Jadi makanya kita kalau ada hal-hal begini, kita lapor langsung ke Pak Bupati, supaya beliau tahu. Karena ketika ada apa-apa langsung ke bupati mereka laporkan. Dan juga beberapa waktu lalu tim KPK datang juga ke PD, kita pertemuan di Pendopo. Mereka juga ingatkan ini, untuk bupati supaya serius. Mereka tahu progres kita. Jadi nama-nama kita ini ada di web KPK. Mereka tahu, pantau terus siapa yang lapor, siapa yang enggak, mereka tahu persis. Jadi kita nggak bisa menipu dengan mereka. Alangkah baiknya kita eksekusi terus, laksanakan terus, selesai tugas kita kan, nggak dipanggil-panggil lagi, nggak disurati lagi. Nah, nanti kalau ada yang sudah meninggal, tinggal kita laporkan ke mereka. Ini tidak lapor karena sudah meninggal dunia atau uzur lain misalnya. Tapi kalau kita masih aktif, ini nama-namanya nanti di-share oleh kawan-kawan dari Inka, Ibu Cut, di-share ke semua pegawaian untuk jadi bahan. Selesai itu saja, kalau ada kendala dalam melaporkan, tinggal dikoordinasi. Tapi kalau dari 217, hanya 15 yang belum lapor, saya pikir kendala tidak terlalu besar lagi. Artinya rata-rata sudah paham. Tidak terlalu susah sebenarnya, hanya keseriusan saja, duduk di depan komputer atau lah, di depan HP juga hanya 10 menit, paling lama 1 jam lah, sudah selesai kalau baru. Kalau untuk update hanya setengah jam lah. Ini hanya keseriusan saja. Karena lewat HP juga bisa soalnya. Kalau di depan komputer. Itu saya dari saya, mudah-mudahan nanti bisa sama-sama kita selesaikan. Kalau bisa dalam 2 hari ini selesai, karena di depan kita hari raya. Setelah hari raya kan memang tradisi kita, kata hari tasyrik lagi, walaupun tidak ada libur, memang tidak efektif kerja-kerjanya. Senin aja udah megang, nggak efektif lagi. Walaupun tanggalnya nggak merah. Makanya kita rapat hari ini, mudah-mudahan tidak mengganggu kekhusyukan kita berhari raya. Jadi demikian dari saya, terima kasih kepada panitia, selamat Hari Raya Idul Adha kepada semua, mudah-mudahan Hari Raya ini berkah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala BKPSDM yang telah memberikan atau semacam evaluasi kepada kita semua. Evaluasi pelaporan LHKPN yang mungkin nanti kita para pejabat pengelola kepegawaian di setiap unit SKPK dapat menginformasikan kepada wajib LHKPN yang ada di instansi masing-masing. Mungkin sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya, walaupun sebenarnya untuk peraturan tentang kewajiban pelaporan LHKPN ini sendiri bisa teman-teman bacakan di Perbub yang telah kita bagikan sejak tahun 2017. Kalau memang teman-teman di pengelola kepegawaian sudah membaca Perbub nomor 74 tahun 2017, di situ sudah jelas semua bagaimana tata cara tentang wajib LHKPN yang ada di kita Kabupaten Pidi. Sedikit saya jelaskan bahwa kita di Kabupaten Pidi, wajib LHKPN itu adalah yang pertama Bupati Pidi, yang kedua Wakil Bupati Pidi, kemudian pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, kemudian ada kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, auditor, dan juga pejabat pengadaan barang dan jasa. Itu adalah wajib LHKPN yang ada di lingkungan Kabupaten Pidi. Kemudian teman-teman sering bertanya, kapan sih kita mengisi LHKPN? Walaupun kita ada perbubnya, mohon mungkin lebih dibaca lagi perbubnya. Tapi sedikit kita sampaikan bahwa wajib LHKPN itu yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah di saat dia telah diangkat sebagai penyelenggara negara, itu sudah wajib melakukan pelaporan LHKPN.
Nah, kemudian di saat berakhir masa jabatan juga dia wajib melaporkan. Karena memang ada pertanyaan selama ini, saya kan tidak ada jabatan lain, mungkin sudah dinonjobkan dari jabatan struktural. Kenapa mesti isi lagi LHKPN-nya? Tapi memang di peraturan begitulah kewajibannya. Di saat kita menjabat, juga di saat kita tidak menjabat lagi, atau di saat pensiun, itu berkewajiban untuk terus atau tetap mengisi laporan LHKPN. Nah, mungkin itu sekedar dari kami. Kalau memang teman-teman mau bertanya, silakan bertanya terkait evaluasi pelaporan atau seputar pelaporan LHKPN pada kesempatan hari ini. Nah, dapat kita sampaikan juga. Dengar suaranya, Dek? Karena di chat katanya nggak dengar. Dengar kan? Dengar, ada suaranya. Bahwa wajib LHKPN pada hari ini yang belum melaporkan LHKPN, ada Bapak Kaban juga sudah sampaikan tadi, ada 15 orang lagi yang belum melaporkan LHKPN. Yaitu ada Pak Syami di sini, di Dispora, mohon Bapak Mulyadi, Pak Mulyadi ya yang Kasubag Kepegawaian di Dispora untuk menyampaikan kepada Pak Syami, juga ada Pak Suwardi yang belum melaporkan LHKPN tahun 2020. Kemudian juga ada Pak Tantawi untuk Kepala Dinas Perkim sendiri juga belum, mohon disampaikan. Dan nanti data yang belum menyampaikan LHKPN ini nanti akan kita share juga di grup. Nah, baiklah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada? Suaranya kecil katanya. Gede kan? Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan seputar LHKPN? Sudah dimengerti semua? Atau memang kalau memang masih kita ada kesempatan, kalau memang Bapak Ibu semua mau bertanya tentang hal lain, kita kasih waktu juga, silakan boleh. Baiklah Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, terkait LHKPN juga mungkin kalau memang mau bertanya tentang administrasi kepegawaian lainnya, kita kasih kesempatan. Kalau memang tidak ada, mungkin kita selesaikan acara pada hari ini. Oh iya, untuk wajib LHKPN 2021 sudah bisa melakukan pengaktifan akun. Itu untuk wajib lapor LHKPN untuk tahun 2021, nanti kita share nama-nama wajib LHKPN-nya.
Bapak Ibu nanti tolong disampaikan kepada mereka sebanyak, namanya di sini ada sekitar 271 orang. Nah, itu sudah bisa melakukan pendaftaran akun wajib LHKPN untuk tahun 2021. Oke ya. Nah, untuk acara pada hari ini, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita tutup acaranya. Ada? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, terima kasih untuk perhatiannya. Kami mohon maaf atas segala kekurangan, keterbatasan. Baiklah, kita selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.